Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Dan kali ini Kang Selamat akan membawakan sebuah kisah mistis yang berjudul Bekas Rumah Sakit. Cerita ini ditulis oleh Bang Esot. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Bekas Rumah Sakit. Si pengurang dewa tanpanya dan bila tetap Kalau kebetulan kalian melintas di Jalan Kabayan, kalian akan melihat sebuah gedung yang terbengkalai di sana. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau gedung itu dulunya adalah sebuah rumah sakit yang sekarang tidak diperbolehkan beroperasi lagi. Temboknya sangat usang, bahkan sebagian sudah mengelupas semennya. Kaca jendelanya buram dan berdebu. Di bagian depan terlihat jelas ada dua jendela yang bingkainya copot. Menurut cerita warga sekitar, setiap malam Jumat sering terlihat seorang wanita berpakaian medis berdiri di jendela itu sambil menatap jalan yang lenggang. Di bagian gerbangnya ada banyak coretan menggunakan cat pilau yang tidak senonoh. Di halaman rumah sakit, rumput liar tumbuh dengan subur sampai menjalar masuk ke dalam pos security. Ada dua buah kursi roda di depan pintu rumah sakit. Tidak ada yang berani memindahkan atau mencuri kursi roda itu. Katanya kedua kursi itu milik penunggu rumah sakit. Tidak jarang ada orang yang melihat kursi-kursi itu berjalan sendiri di depan gedung. Di lobi utama ada meja resepsionis, kursi tamu, beberapa poster kampanye gerakan hidup sehat, dan sebuah televisi yang penuh dengan debu. Tidak jauh dari lobi utama ada barisan kursi tempat menunggu panggilan untuk mengambil obat. Di depan barisan kursi ada loket kasir dan juga loket pengambilan obat. Sekitar 10 langkah dari tempat pengambilan obat, di koridor sebelah kanan, terdapat beberapa ruangan khusus untuk para dokter. Papan nama dokter masih terpasang di setiap pintu ruangan itu, dari mulai dokter umum sampai spesialis bedah. Rumah sakit itu seperti ditutup begitu saja tanpa dibereskan terlebih dahulu. Di ruang rawat inap, ranjang pasien masih tertata rapi walau penuh debu. Kantung infus bergelantungan di setiap ranjang. Cairan dalam kantung itu sudah tidak ada, mungkin menetes terbuang begitu saja. Di dalam lemari alat-alat kesehatan masih terbungkus rapi, begitu juga di ruang operasi. Alat-alatnya masih lengkap. Walau rumah sakit ini sudah terbengkalai, tapi cerita-cerita tentang masa lalunya masih jadi pembicaraan masyarakat. Yang paling banyak dikenal adalah tentang Dr. Arwani, makhluk gaib yang sering muncul dari kamar mayat. Waktu rumah sakit masih beroperasi, ada seorang pasien kanker paru stadium 4 yang dirawat di rumah sakit itu. Tidak ada harapan baginya untuk sembuh, dia bahkan sudah minta dibelikan kain kafan pada keluarganya. Namun tanpa disangka-sangka, pada suatu malam seorang dokter mendatanginya. Dokter itu muncul dari arah kamar mayat. Ia memeriksa si pasien kanker dengan sangat ramah. Ajaib, besoknya pasien tersebut dinyatakan sembuh total. Si pasien ingin sekali berterima kasih pada dokter itu, namun saat ia menanyakan ke pihak rumah sakit, ternyata tidak ada dokter yang bernama Arwani. Cerita tentang Dokter Arwani menyebar dengan begitu cepat. Banyak orang yang bergidik ngeri, tapi tidak sedikit juga yang ingin bertemu dengannya untuk meminta kesembuhan. Entah apa yang terjadi. Rumah sakit itu kemudian ditutup begitu saja tanpa kejelasan. Walaupun begitu, masih ada saja orang yang mendatangi rumah sakit ini dengan harapan bisa bertemu dengan Dokter Arwani. Seperti malam ini, di saat semua orang sudah tertidur lelap, Tono, seorang penderita hepatitis B, berjalan terhuyung-huyung di papa istrinya, masuk ke halaman rumah sakit. Mas, kamu yakin mau melakukan ini? Tanya Liana. Ia mengenakan masker, jaket kulit, dan sarung tangan agar tidak tertular oleh penyakit suaminya itu. Gak ada cara lain lagi. Aku masih mau hidup. Wajah Tono pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Mereka masuk ke dalam rumah sakit melalui pintu utama yang tidak pernah dikunci, lalu mencari ruang rawat inap.
Tidak butuh waktu lama mereka berhasil menemukan ruangan itu. Liana membersihkan debu yang memenuhi permukaan ranjang pasien. Ia lalu membantu suaminya agar bisa berbaring di atas ranjang. Kayaknya rumah sakit ini udah lama terbengkalai ya. Liana mengarahkan cahaya senter ke sembarang arah untuk memeriksa sekelilingnya. Banyak sarang laba-laba menjuntai di sudut ruangan. Langit-langitnya sebagian sudah bolong. Iya, karena angker. Gak ada yang berani ke sini. Mas, gimana cara kita manggil dokter Arwani? Kata orang sih, nanti dia datang sendiri dari arah kamar mayat. Oh, begitu. Liana lalu menyelimuti tubuh suaminya. Sayangnya sampai larut malam dokter Arwani tidak juga muncul. Liana tertidur di tepi ranjang suaminya sementara Tono masih terjaga. Ia yakin dokter gaib itu pasti akan datang mengobati penyakitnya. Dokter Arwani. Dokter, tolong aku dok. Sambil mengarahkan senter keluar jendela, ia memanggil-manggil dokter Arwani, berharap dokter itu muncul. Tak lama kemudian terdengar suara langkah sepatu mendekat. Wajah Tono menyeringai bahagia. Ia buru-buru membangunkan istrinya. Langkah itu semakin mendekat, tapi yang terdengar bukan hanya satu orang. Seperti suara langkah segerombolan orang. Langkah mereka tergesa, segerombolan orang berpakaian medis berdiri di mulut pintu. Wajah mereka pucat. Tono tidak tahu siapa di antara mereka yang bernama Dokter Arwani. Ada yang bisa saya bantu? Tanpa Tono dan Liana sadari, Dokter Arwani berdiri di belakang mereka. Tolong sembuhkan saya dok. Dokter Arwani tersenyum, ia menyentuh lengan Tono. Penyakitmu sudah parah. Mari ikut saya. Kamu harus dirawat di ruangan khusus. Baik, dok. Tono perlahan turun dari ranjangnya dibantu oleh istrinya. Dokter Arwani menuntun mereka masuk ke kamar mayat. Gerombolan orang berpakaian medis mengikuti dari belakang. Mereka juga ikut masuk ke kamar mayat. Setelah semuanya masuk, pintu seketika tertutup sendiri dengan sangat keras seperti dibanting. Masih di malam yang sama, Udin, seorang YouTuber ekspedisi horor, diam-diam masuk ke dalam rumah sakit melalui gerbang belakang. Ia mengenakan kaos hitam, celana levis selutut, dan sendal jepit. Kameranya ia arahkan ke gedung itu. Sesuai permintaan kalian guys, malam ini aku bakal menelusuri gedung bekas rumah sakit yang katanya angker. Ikuti terus perjalananku ya. Udin menyorotkan cahaya senternya ke sebuah pintu rumah sakit. Ternyata pintu itu terkunci. Lihat guys, pintunya terkunci. Gimana ya? Jangan khawatir guys, aku udah bawa linggis kok. Kita dobrak pelan-pelan, katanya sambil mengeluarkan sebuah linggis pendek dari dalam tas. Udin meletakkan kameranya, ia tampak kesulitan mendobrak pintu itu. Gila, susah banget guys. Aku coba lagi ya. Dengan susah payah akhirnya dia bisa mendobrak pintu itu. Udin tersenyum, ia meraih kameranya dan menyorotkan ke dalam ruangan. Itu sebuah koridor. Di setiap sisi dindingnya terdapat pintu-pintu ruangan khusus untuk pasien. Guys, kita udah di dalam rumah sakit nih. Dan lihat, keren banget guys. Aku gak sabar pengen nelusurin setiap ruangannya. Tuh lihat, banyak sarang laba-labanya. Lantainya juga kotor banget. Pasti udah lama banget gak ada orang yang kesini. Ia semakin masuk ke dalam rumah sakit, melewati koridor dan berbelok ke arah kanan. Tiba-tiba ia menemukan sesuatu yang menarik untuk dibahas. Guys, kalian lihat. Ada jejak kaki, ikuti yuk. Guys, sumpah, aku mulai tegang. Ini aneh banget. Kenapa ada jejak kaki yang mengarah ke ruangan ini? Kalian lihat, ini ruang rawat inap guys. Ia perlahan membuka pintu itu lalu menyorotkan cahaya kamarnya ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia lalu masuk ke dalam ruangan tersebut untuk merekamnya. Perlahan Udin menelusuri satu persatu ranjang pasien itu. Semakin ia berjalan ke sudut ruangan, semakin terdengar suara aneh. Guys, kalian dengar gak? Ada suara cewek nangis. Ini beneran suara cewek nangis guys. Suaranya dari arah sana. Ia mengarahkan kameranya pada sebuah ranjang pasien yang tertutup oleh tirai. Guys, kalian lihat ya. Dari semua ranjang pasien, hanya ranjang ini yang di ujung itu tuh yang tertutup tirai. Suaranya dari dalam sana guys. Demi konten YouTube-nya, Udin memberanikan diri mendekati sumber suara tersebut.
Ia melangkah perlahan, itu jelas suara perempuan dewasa yang sedang menangis terseduh-seduh. Mbak? Mbak kenapa nangis? Mbak? Udin berhenti tepat di depan ranjang yang ditutup tirai putih. Perlahan ia membuka tirainya dan benar saja ada seorang perempuan di sana. Wanita itu duduk di atas ranjang pasien yang penuh dengan debu. Perempuan itu terlihat masih muda, mungkin umurnya sekitar 20 tahun. Mbak kok ada di sini? Udin menghela napas lega, ia senang ternyata yang ia jumpai memang manusia. Kalung saya, Mas. Kalung Mbak kenapa? Kalung saya hilang di sini. Tolong saya, Mas. Tolong bantu carikan kalung saya. Kok bisa hilang di sini, Mbak? Waktu siang saya main di gedung ini, Mas. Tenang, Mbak. Aku akan bantu carikan kalung Mbak yang hilang. Udin semakin tertarik, semakin semangat karena kontennya akan semakin menarik. Oke guys, kali ini aku punya misi untuk mencari kalungnya Mbak ini. Maaf, dengan Mbak siapa ya? Kila. Oke, jadi kita akan membantu Mbak Kila. Sebelum Udin selesai bicara, Kila sudah menarik lengannya. Ke arah sini, Mas. Ayo kita cari kalung saya. Kila menarik lengan Udin dengan paksa. Sementara itu yang ditarik malah terus nyerocos di depan kamera. Sebelum naik ke lantai 2, Udin kembali melihat jejak kaki yang mengarah ke koridor kamar mayat. Sebenarnya ia ingin sekali mengikuti jejak kaki itu, tapi Kila memaksanya untuk ikut ke lantai 2. Katanya tadi siang Kila sama teman-temannya main di lantai 2. Wah, gila guys. Penelusuran aku malam ini seru banget, kata Udin di depan kamera. Sesampainya di lantai 2, ruangan malah semakin gelap. Tidak ada lagi cahaya dari lampu jalan yang masuk melalui jendela. Hanya cahaya dari kamera Udin yang menjadi penerangan di sana. Udin menyorotkan cahaya kamera ke lorong koridor di hadapannya yang kotor. Lorong itu penuh sarang laba-laba di setiap sudutnya. Ada juga sebuah kursi roda di sana. Bukannya takut, Udin malah semakin bersemangat. Tadi siang main di sebelah mana, Kila? Di sana. Di dalam ruangan itu. Iya, ruangan yang terakhir. Sebentar ya. Aku heran, kok kamu main di sini sih? Terus teman-teman kamu di mana? Iya, jadi tadi siang aku main petak umpet. Pas kalungku hilang, mereka malah ninggalin aku. Udah gede kok main petak umpet. Ya udah, ayo cari kalung kamu. Lain kali jangan main di tempat ini lagi ya, berbahaya soalnya. Kila mengangguk. Sebelum mereka sampai di ruangan terakhir, tiba-tiba smartphone Udin berbunyi. Ia merogohnya dari dalam kantung celana. Hai, Dek. Kok belum tidur? Sapa Udin sambil tersenyum. Tumben sekali malam-malam begini pacarnya ngejak video call. Aku tadi mimpi, terus bangun. Serem banget mimpinya. Oh, mimpi. Makanya lain kali baca doa sebelum tidur. Duh, kok sinyalnya tersendat-sendat sih? Ini kamu lagi di mana? Aku lagi bikin konten YouTube. Oh, iya bagus. Biar dapat AdSense buat aku jajan. Aku ketemu cewek di gedung ini. Namanya Kila. Say hey, Kila. Udin mengarahkan kameranya ke wajah Kila. Perempuan itu tersenyum. Kila lalu melambaikan tangan ke arah kamera. Cewek mana? Orang gak ada siapa-siapa. Jangan ngaco ih. Udah, aku mau tidur lagi. Udah ya. Pacar Udin menutup telepon. Udin kemudian memasukkan kembali smartphone-nya ke dalam kantung celana. Udin tahu, pasti pacarnya itu sedang menakut-nakutinya. Bukannya takut, Udin malah semakin tertantang untuk melakukan penelusuran ini. Ayo, ajak Kila. Siap-siap. Kila membuka pintu ruangan. Ketika mereka masuk ke dalam, Udin langsung terkagum-kagum. Itu ruang operasi. Ada sebuah mesin anestesi di sudut ruangan. Walau mesin itu penuh debu, tapi tampaknya masih berfungsi. Tidak jauh dari mesin tersebut ada tempat tidur operasi yang masih lengkap dengan lampunya. Wow, lihat guys, ruang operasi. Gila, keren banget. Udin melangkah perlahan, kameranya merekam alat-alat operasi seperti gunting kecil, defibrilator, pinset, dan pisau operasi. Semuanya masih tertata rapi, hanya saja sudah berdebu. Tadi kamu sembunyi di sebelah mana? Di sana. Tunjukilah ke arah kolong tempat tidur.
Udin jongkok pelan-pelan. Ia menyorotkan cahaya ke kolong tempat tidur. Di sana ia melihat sebuah tali berwarna putih. Gak ada kalung, adanya tali nih. Wah, iya itu kalung aku. Kila terlihat gembira saat Udin menunjukkan sebuah tali berwarna putih. Ya elah, bilang aja ikat rambut yang hilang. Udin berdecak kesal sambil menyerahkan tali tersebut. Minta tolong pakaikan ke leherku dong, pinta Kila. Udin mengembuskan napas berat. Kila benar-benar merepotkannya. Dengan terpaksa ia menuruti kemauan Kila. Kamera ia letakkan terlebih dahulu di atas tempat tidur operasi. Tapi mata lensanya tetap menyorot ke arah mereka berdua. Sesaat setelah tali itu diikatkan ke leher Kila, seketika Kila tersenyum. Namun senyum itu seketika berubah mengerikan. Perempuan itu berubah menjadi pocong. Wajahnya hancur dan tubuhnya sangat bau seperti bangkai. Pocong itu tak menapak di lantai. Perlahan ia melayang lalu tubuhnya hilang menembus langit-langit ruangan. Udin berteriak ketakutan. Ia segera meraih kamera lalu keluar dari ruang operasi itu. Namun di luar ruangan, tepatnya di lorong koridor, gerombolan manusia berpakaian medis berdiri menghalangi jalan. Wajah mereka samar tertimpa gelap. Siapa kalian? Tanya Udin. Ia gemetaran, keringat dingin mengucur. Ia sangat ketakutan. Tidak ada jalan keluar lagi. Mau atau tidak, ia harus menerobos kerumunan orang misterius itu. Sambil berlari, Udin berteriak sekencang-kencangnya yang ia mampu. Ia berharap ada seseorang di luar sana yang mendengarnya. Sayangnya, Udin tidak bisa menerobos orang-orang yang berpakaian medis itu. Kedua lengannya dicengkram oleh 4 orang yang entah siapa. Ia pun tak berani menatap wajah mereka. Kamera Udin jatuh di lantai. Sementara dirinya justru diseret paksa oleh segerombolan orang tersebut. Ia berteriak, jemarinya mencoba mencakar lantai tapi itu sia-sia. Tubuhnya tetap diseret entah dibawa kemana. Masih di malam yang sama, 2 lelaki yang wajahnya ditutup cupluk hitam mengendap masuk ke dalam rumah sakit. Sudah jelas mereka adalah orang-orang bodoh yang berani mencuri barang di rumah sakit itu. Keduanya sama-sama berbadan kurus tinggi. Mereka membawa tas yang di dalamnya ada sebuah karung besar untuk mengangkut barang. Roni, apa? Daman menoleh ke temannya. Gila, ini rumah sakit pasti banyak banget barang berharganya. Iya Ron, mana gak ada penjaganya lagi. Makin bebas kita malingnya. Tapi Man, katanya ini rumah sakit angker banget. Alah, jangan percaya sama begituan. Setan yang harusnya takut sama kita. Lihat aja kalau ada penampakan, gue tonjok sekalian setannya, kata Daman dengan sombong. Mereka bergegas masuk ke dalam rumah sakit. Dengan terburu-buru dan serakah, mereka memasukkan barang-barang yang sekiranya masih laku dijual. Kemudian mereka naik ke lantai 2. Roni dan Daman berpencar menyisiri setiap ruangan. Cahaya senter milik Roni tidak sengaja menyorot sebuah kamera yang tergeletak di lantai. Roni menoleh ke sekeliling. Ia curiga ada seseorang di gedung ini. Ia menghampiri kamera itu. Tampak masih menyala dan sedang merekam. Ia mencoba mengutak-atik hendak memutar ulang apa saja yang telah direkam kamera itu. Tapi dia ternyata tidak bisa mengoperasikannya. Saat Roni sedang memijat sembarang tombol kamera, tiba-tiba dari layar kamera yang masih merekam itu menangkap anak perempuan yang berdiri di hadapannya. Bangsat, ngagetin aja. Anak itu nangis. Dari perawakannya ia seperti berumur 5 tahunan. Rambutnya sebahu dan berponi. Ia mengenakan baju warna pink dan celana coklat. Sementara sandalnya bermotif toko kartun Dora. Roni curiga, jangan-jangan anak kecil itu setan. Pelan-pelan ia mendekatinya. Disentuhnya pundak anak itu. Ternyata pundaknya memang bisa disentuh. Roni mengembuskan napas lega. Ini pasti anak yang nyasar, pikir Roni. Kamu kok malam-malam ada di sini? Ibumu kemana? Anak kecil itu tidak menjawab. Ia hanya mengulang kata ibuku. Berkali-kali itu membuat Roni bingung harus berbuat apa. Pikirnya anak ini tidak mungkin setan karena tubuhnya dapat ia sentuh. Tapi yang menjadi pikirannya entah bagaimana anak itu bisa ada di gedung ini. Roni tidak mau ambil pusing. Tanpa mempedulikannya, Roni masuk ke ruang operasi meninggalkan bocah perempuan itu.
Ia lalu memilah barang yang sekiranya berharga untuk dijual. Sementara itu, Daman yang sedang berada di ruangan dokter gigi menjarah barang-barang yang ada di sana. Dia bahkan mengambil monitor komputer beserta CPU-nya. Karung yang dibawa Daman sudah hampir penuh. Ia berdecak kesal. Padahal masih banyak barang-barang yang ingin ia bawa. Setelah karungnya penuh, ujung karung itu diikat dengan tali. Ia lalu memikulnya di bahu. Namun saat hendak keluar ruangan, sebuah gigi jatuh dari langit-langit menimpa kepalanya. Daman mendongak ke atas. Ia menurunkan karung dari bahunya ke lantai. Diperhatikannya sebuah lubang di langit-langit ruangan itu. Lagi, 2 gigi geraham jatuh menimpa wajah Daman. Tidak lama berselang, banyak sekali gigi yang jatuh berhamburan dari atas. Daman berteriak ketakutan, namun ketakutan itu justru kian bertambah. Ia melihat sosok mengerikan merayap di dinding. Sosok itu mendekatinya perlahan, sialnya tidak ada jalan keluar. Pintu terkunci rapat dengan sendirinya. Roni! Teriak Daman melengking dan memantul terdengar dari ruangan itu. Setelahnya suara Daman lenyap, tidak terdengar lagi. Roni keluar dari ruang operasi lalu melewati anak kecil tadi. Anak itu masih menangis. Roni tidak peduli dengannya. Beberapa kali anak itu minta tolong, tapi Roni tetap berjalan tanpa menoleh ke belakang. Ia menyeret karung yang sudah penuh oleh barang-barang curian. Daman! Keluar dari koridor itu, ia menoleh ke kanan, arah Daman berpisah dengannya barusan. Tidak ada jawaban sama sekali. Roni lalu berjalan gontai, ia sepertinya kesulitan menyeret karung itu. Di dadanya terselempang kamera yang masih merekam. Man, Daman! Di mana lo? Dari kejauhan terdengar suara berangkar yang didorong mendekat. Roni menjauh beberapa langkah mendekati koridor yang menjadi sumber suara tersebut. Cahaya senter ia sorotkan ke lorong koridor. Di sana ia melihat sebuah berangkar yang didorong oleh 2 orang lelaki berpakaian medis. Semakin mendekat, wajah lelaki yang terbaring di atas berangkar terlihat semakin jelas. Itu adalah Daman. Berangkar itu berbelok ke kiri menuju kamar mayat. Karung yang ia seret dibiarkan begitu saja. Roni lari mengejar berangkar yang masuk ke dalam kamar mayat. Pintunya terkunci dengan sangat rapat. Dengan sekuat tenaga Roni mendobrak pintu itu, namun tetap tidak bisa. Buru-buru ia mencari sesuatu untuk mendobrak pintu itu. Kamera yang masih terselempang di dadanya ia letakkan di lantai. Segera ia lari ke ruangan sebelah. Untungnya ia menemukan sebuah tabung pemadam api. Sebelum sampai di depan pintu, ia berhenti dan mendongak pada jendela kamar mayat. Ah, sial! Tadinya Roni akan memecahkan jendela itu, tapi ternyata ada teralis besi yang terpasang di dalamnya. Dengan sekuat tenaga, ia membenturkan tabung ke pintu. Akhirnya pintu itu berhasil didobrak. Tak ada siapa-siapa di dalam. Hanya ada berangkar-berangkar tua yang berjajar rapi. Roni mengarahkan cahaya senter ke segala arah sambil memanggil nama temannya itu. Di sudut kanan ruangan ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Itu sebuah lubang di lantai berbentuk segi 4, seperti lubang septic tank. Ia mendekati lubang itu perlahan dan hati-hati. Semakin dekat, suara sayup-sayup orang minta tolong semakin terdengar dari dalam lubang itu. Bukan hanya 1 orang, tapi terdengar banyak suara meminta tolong. Ketika Roni mengarahkan cahaya senter ke dalam lubang tersebut, terlihat wajah-wajah manusia mendongak ke arahnya. Mereka adalah Tono dan istrinya, Udin juga Daman. Wajah mereka terlihat sangat pucat. Sambil menangis mereka meminta tolong pada Roni. Lubang itu cukup dalam. Satu-satunya cara untuk mengeluarkan mereka adalah dengan tali. Ia harus mencari tali terlebih dahulu lalu menarik mereka satu persatu keluar dari lubang. Roni mengeluarkan tali tampar dari dalam tasnya yang sengaja ia bawa untuk persediaan. Ia hanya akan mengeluarkan Daman dari lubang itu. Daman, lu dulu yang naik! Teriaknya dari atas. Tali diulur perlahan ke dalam lubang. Lengan kanan Roni masih memegangi senter. Daman meraih tali sekuat tenaga. Roni menarik tubuh Daman. Akan tetapi tali itu seperti ada yang menarik dengan kencang dari dalam lubang, membuat tubuh Roni tersungkur lalu masuk ke dalam lubang. Cahaya senter yang ikut masuk perlahan meredup dan padam. Suara mereka tidak lagi terdengar.
Suara langkah sepatu terdengar mendekati lubang itu Dokter Arwani. Setelah melongokkan kepala ke dalam lubang, ia lalu melangkah keluar ruangan. Ditemukannya sebuah kamera yang masih merekam. Dokter Arwani membawanya masuk ke dalam kamar mayat. Pintu perlahan ia tutup kembali. Kamera tadi ia letakkan di atas berangkar. Layar kamera itu tiba-tiba kusut lalu merekam lagi. Sesaat kemudian kusut lagi sampai akhirnya kamera itu tidak lagi merekam, tetapi menampilkan sebuah kejadian-kejadian di masa lalu tentang rumah sakit ini yang tentu saja masih menyimpan banyak rahasia. Sejenak layar kamera itu mati lalu menyala kembali, menayangkan sebuah kejadian jauh sebelum rumah sakit itu ditutup. Dari layar tersebut terlihat seorang perempuan berbadan gemuk, pipinya tembem, wajahnya bulat. Ia sedang mematut diri di depan cermin. Dia adalah Aini, seorang mahasiswi keperawatan. Hari itu ia harus tampil menarik karena dia akan melakukan praktik pertamanya di rumah sakit. Setelah merapikan posisi kerudungnya, ia merogoh handphone dari dalam saku baju. Jalan Kabayan. Ia membaca pelan alamat rumah sakit yang menjadi tempat prakteknya. Oh, iya. Di dekat rumah sakit Budi Bakti. Ia mengangguk setelah ingat alamat rumah sakit itu. Sebelum pergi, ia menyemprotkan parfum beraroma lembut ke tubuhnya. Aini sangat bersemangat lantaran ia akan praktik di rumah sakit yang sama dengan Angga, pacarnya. Mereka sudah 1 tahun berpacaran. Dari luar rumah terdengar suara klakson motor. Aini tahu, itu pasti motornya Angga. Buru-buru ia meraih tas gendongnya lalu teriak pamit tanpa menyalami ibunya yang masih sibuk mencuci piring di dapur. Aini, jangan lupa makan siangnya dibawa. Iya Bu, sudah. Gerbang berdecit saat Aini membukanya. Angga tersenyum ramah pada Aini. Silakan Nyonya. Terima kasih. Tidak sampai 1 jam mereka tiba di rumah sakit. Di sana mereka disambut resepsionis yang tersenyum ramah. Angga menyerahkan sebuah map yang berisi surat tugas. Resepsionis itu kemudian menelpon seseorang. Tidak lama berselang Aini dan Angga dibawa berkeliling oleh 2 orang perawat senior di rumah sakit itu. Mereka memperkenalkan setiap ruangan yang nantinya akan menjadi tempat mereka bekerja. Setelah itu mereka dipisah. Angga bertugas di ruang instalasi gawat darurat sedangkan Aini berjaga di ruang dokter umum. Hari pertama bertugas, semua berjalan dengan baik. Tepat jam 5 sore Aini keluar dari ruang dokter umum. Tugasnya sudah selesai. Tapi Angga masih sibuk melayani pasien. Terpaksa Aini harus menunggunya terlebih dahulu. Ia duduk di kursi panjang dekat ruangan yang tampaknya sudah lama tidak digunakan. Sudah hampir setengah jam ia menunggu Angga, tapi pacarnya itu tidak kunjung muncul. Koridor tempat Aini menunggu Angga semakin sepi. Untuk menghilangkan bosan ia bermain game. Namun tiba-tiba seorang lelaki tua berbadan kurus dan berambut penuh uban duduk di samping Aini. Jelas saja Aini terkejut, ia mengelus dada sambil menoleh lelaki itu. Tatapan lelaki itu lurus ke depan dan kosong. Ia mengenakan kaos hitam polos dan celana panjang berwarna abu-abu. Aini terheran-heran ada apa dengan lelaki tua itu. Apakah dia gila? Pikir Aini. Kakek baik-baik saja kan? Tanya Aini. Lelaki tua itu tidak menjawab. Tatapannya lurus dan kosong. Kemudian seorang dokter muncul dari ruangan dekat Aini duduk. Dokter itu mempersilahkan si kakek tua untuk masuk. Perlahan lelaki itu bangkit lalu berjalan gontai masuk ke dalam ruangan. Kamu mahasiswa praktik kan? Kenalkan, aku Dokter Arwani. Bantu aku dulu yuk. Tapi sebentar aja kok. Bujuk Dokter Arwani. Dengan berat hati Aini mengiyakannya. Setelah 10 menit akhirnya ia selesai membantu Dokter Arwani. Aini hanya mengecek tensi darah dan berat badan si pasien. Dokter Arwani tersenyum padanya dan mengucapkan terima kasih. Kamu pintar ya. Terima kasih dok. Apa saya boleh pulang sekarang? Oh, silakan. Aini keluar dari ruangan itu lalu duduk kembali di kursi panjang. Selang beberapa menit muncullah Angga dari kejauhan. Ia melambaikan tangan sambil tersenyum pada Aini. Ya ampun, lama banget. Maaf, tadi suruh ngehandle pasien lagi.
Saking lamanya nunggu kamu, aku tadi sampai disuruh ngelayanin pasien lagi. Hah? Serius? Iya, sama dokter Arwani. Nih di ruangan ini. Betapa terkejutnya Aini saat melihat pintu ruangan itu dipaku rapat. Pada bagian pintunya ada tulisan dilarang masuk. Aini berjalan perlahan mendekati jendelanya. Ada celah tirai yang sedikit terbuka, ia mengintip dari celah tersebut. Tidak tampak seperti saat Aini masuk. Ruangan itu seketika seperti gudang, banyak sarang laba-laba menjuntai dan barang-barang bekas yang menumpuk di dalam. Aini masih bingung dengan apa yang ia alami kemarin malam. Ia jelas-jelas bertemu dan membantu dokter Arwani menangani pasien. Tapi kenapa tiba-tiba ruangan itu berubah menjadi gudang kosong? Ia lalu menceritakan kejadian itu pada ibunya. Nama dokternya siapa tadi kamu bilang? Dokter Arwani, Bu. Bu Hani terdiam sejenak. Kenapa, Bu? Gak apa-apa. Kamu bisa minta dipindahkan tempat prakteknya. Kayaknya udah gak bisa, Bu. Emangnya Ibu kenal sama dokter Arwani itu? Iya, Ibu kenal. Dia siapa, Bu? Setan jahat, Nak. Dulu teman Ibu juga pernah diganggu dokter Arwani. Ibu gak tahu kalau kamu praktik di rumah sakit itu. Terus gimana, Bu? Jangan khawatir. Bu Hani beranjak dari kamar anaknya. Ia mengambil sebuah jimat dari dalam lemari. Jimat itu dibungkus dengan plastik transparan. Di dalam plastik terdapat secari kertas yang dilipat hingga berbentuk segi empat. Mana dompet kamu? Bu Hani menyodorkan lengannya. Aini mengeluarkan dompetnya dari dalam tas lalu menyerahkannya pada Bu Hani. Nah, ini Ibu selipkan jimat ampuh di dompetmu. Ingat, jangan sampai jimat ini hilang ya. Aini mengangguk saja tanpa bertanya macam-macam. Sementara itu di rumah sakit, Angga sedang duduk sambil memeriksa kembali lembaran data pengunjung IGD. Di ruangan itu ada 2 orang yang sedang menjalani rawat inap. Keduanya terkena demam berdarah. Catatan trombosit mereka memprihatinkan sehingga harus dirawat. Di samping Angga ada dokter Diong yang sedang sibuk menulis resep obat untuk pasien. Di rumah sakit itu memang kalau malam tidak ada dokter umum yang berjaga. Jadinya setiap pasien yang berobat tengah malam dirujuk langsung ke dokter yang berjaga di IGD. Tidak lama berselang pintu IGD ditabrak paksa hingga menimbulkan bunyi berdebam. 2 orang lelaki menggotong seorang wanita yang sedang kritis. Mereka berdua panik dan langsung membaringkan wanita itu di atas ranjang pasien. Korban tabrakan, Dok. Tolong segera dibantu. Pinta salah satu lelaki itu. Umur wanita yang sedang kritis berkisar 20 tahunan. Masih terlihat sangat muda. Pendarahan parah, Dok. Kata Angga. Ini baru pertama kalinya ia menangani pasien yang kritis. Belum sempat dilakukan tindakan apapun, wanita itu mengembuskan napas terakhirnya. Tubuhnya tidak kuat menahan pendarahan yang sangat parah. Dia sudah meninggal. Apa bapak-bapak ini keluarganya? Tanya dokter Diong. Mereka berdua menggelengkan kepala. Bukan, Dok. Jadi tadi wanita ini ikut balap liar dan sebelum sampai di garis finish, dia mengalami kecelakaan tunggal, Dok. Lalu kalian siapanya? Kami penonton, Dok. Di sana tadi nggak ada yang mau bawa wanita ini ke rumah sakit, pada takut mereka. Kalian tahu siapa wanita ini? Tanya dokter. Mereka lagi-lagi menggelengkan kepala. Apakah kalian menemukan KTP wanita ini? Enggak, Dok. Lihat saja, dia bahkan nggak bawa dompet. Angga, tolong bawa dulu ke kamar mayat ya. Baik, Dok. Mayat perempuan tanpa identitas itu dibaringkan di atas berangkas, lalu Angga mendorongnya menuju kamar mayat. Sementara dokter Diong masih berbicara dengan kedua lelaki tadi. Sesampainya di kamar mayat, Angga disambut oleh seorang lelaki yang sedang berjaga. Iya, masuk. Sambut lelaki penjaga kamar mayat. Dia sudah tua. Rambutnya hitam berselang putih. Badannya kurus kering sampai-sampai urat di lengannya terlihat menonjol. Sebentar ya.
Saya kasih penanda dulu mayatnya. Lelaki tua tampak sibuk mencari sesuatu di saku baju dan celananya. Aduh, kunci lemarinya hilang. Di mana ya? Dia menepuk jidat. Serius, Pak? Iya. Oh, kayaknya ketinggalan di toilet. Kamu tunggu di sini dulu ya. Saya mau ambil kunci dulu. Oke, Pak. Jangan lama-lama ya. Akhirnya Angga ditinggal sendirian di kamar mayat itu. Selang beberapa menit lelaki tua itu tak kunjung muncul. Angga mulai gelisah, ia mondar-mandir di mulut pintu. Sesekali mengecek jam tangannya, ia harus segera ke IGD lagi. Mas? Tanpa Angga duga, terdengar suara seorang wanita menyapanya. Ia menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya Angga saat melihat mayat wanita itu duduk sambil tersenyum padanya. Kedua mata wanita itu masih terpejam. Angga berteriak ketakutan lalu lari sekuat tenaga menuju ruang IGD. Dengan terengah-engah ia menjelaskan apa yang barusan dilihatnya pada Dr. Diong. Jelas saja Dr. Diong terkejut mendengar penjelasan Angga. Mereka lalu bergegas menuju kamar mayat. Setibanya di sana, mayat wanita itu sudah terbaring kembali di atas berangkar dan tentunya tidak bernyawa. Ah, kamu ngada-ngada saja. Ada apa ya, Dok? Tanya penjaga kamar mayat. Sumpah, Dok. Tadi aku lihat wanita itu hidup lagi. Serga Angga yang tetap ngotot kalau dia tidak salah lihat. Kayaknya kamu kebanyakan nonton film horor. Timpal Dr. Diong. Hah, hidup lagi. Kamunya aja kali yang penakut. Penjaga kamar mayat tertawa mendengar perkataan Angga. Ya sudah, ayo kerja lagi. Dr. Diong beranjak dari sana, sedangkan Angga masih berdiri di mulut pintu sambil menatap mayat wanita. Ia merasa ada yang tidak beres dengan rumah sakit ini. Lewat tengah malam, Angga pergi keluar rumah sakit untuk beristirahat. Kebetulan tepat di depan rumah sakit ada pedagang nasi goreng. Ia menghampiri pedagang itu dan duduk di bangku pelanggan. Sudah lama mangkal di sini, Bang? Wah, sudah belasan tahun, Mas. Jawab pedagang nasi goreng sambil sibuk memasak. Sudah lama juga ya, Bang? Iya, Mas. Saya betah mangkal di sini. Tidak perlu menunggu lama, nasi goreng pesanan Angga akhirnya siap dihidangkan. Aromanya menggoda. Angga makan dengan lahap sambil sesekali memainkan handphonenya. Bang, nasi gorengnya 1. Terdengar suara lembut seorang wanita memesan nasi goreng. Baik, Mbak, kata pedagangnya. Angga terlalu fokus dengan makanan dan handphonenya. Ia tidak sempat menoleh pada wanita itu. Pedes gak, Mbak? Enggak, Bang, saya gak suka pedes. Tidak sengaja Angga menoleh ke arah wanita itu dan ia terkejut karena ternyata yang sedang memesan nasi goreng adalah pasiennya yang baru saja meninggal akibat kecelakaan. Sontak Angga memuntahkan nasi yang belum selesai ia kunyah. Setan! Angga panik, ia tidak melihat keberadaan tukang nasi goreng. Angga berdiri hendak kabur, tapi tiba-tiba tukang nasi goreng berdiri di hadapannya tanpa kepala. Mau kemana? Bayar dulu, Mas. Tukang nasi goreng itu menodongkan tangan kanannya meminta bayaran. Angga jatuh pingsan melihat kejadian menyeramkan itu. Keesokan paginya ia sudah terbaring di ruang rawat inap. Semenjak kejadian itu Angga tidak masuk praktik selama 3 hari. Ia masih trauma dengan apa yang ia alami. Aini sudah membujuknya untuk kembali bertugas, tapi Angga tetap tidak mau. Dia bahkan ingin pindah lokasi praktik. Kita harus pindah atau mengundurkan diri. Rumah sakit itu sangat angker, kata Angga saat Aini menjenguknya di rumah. Aku sudah mengajukannya ke pihak kampus, tapi ditolak. Kita harus tetap menyelesaikan praktik di rumah sakit itu. Enggak, itu terlalu berbahaya. Aku yakin rumah sakit itu sarang setan. Hus, jangan sembarangan kalau ngomong. Ya sudah, kamu istirahat dulu aja di rumah. Ingat kata-kataku, jangan mengundurkan diri ya. Di lain waktu, giliran Aini yang berjaga malam. Sama seperti Angga, ia juga mengalami kejadian aneh. Malam itu rumah sakit sepi pengunjung. Aini keluar dari toilet lalu melihat jejak kaki seseorang di lantai. Jejak itu berlumpur, Aini lalu mengikutinya.
Semakin diikuti, jejak itu ternyata mengarah ke kamar mayat yang pintunya terbuka. Lampu ruangannya mati. Aini menyalakan senter handphonenya karena sangat penasaran. Ia pun masuk ke dalam kamar mayat sambil memanggil Pak Lukman si penjaga. Pak Lukman, Pak. Namun di sana tidak ada siapa-siapa. Ia terus mengikuti jejak yang mengarah ke pojok kanan ruangan. Dan di sana, Aini menemukan sebuah lubang berbentuk segi empat. Lubang itu cukup dalam, tapi Aini dapat melihat ke dasarnya dengan bantuan senter handphone. Mungkin lagi ada perbaikan. Namun saat Aini akan keluar dari kamar mayat, terdengar suara tangis seseorang dari dalam lubang tadi. Aini tidak jadi beranjak dari sana. Ia perlahan melongokkan kepala ke dalam lubang tersebut, lalu mengarahkan cahaya senternya kembali di dalam lubang. Aini melihat seorang wanita berbaju putih dengan rambut tergerai sebahu sedang menangisi bayi yang dibungkus kain kafan. Tolong anak saya. Wanita itu mendongak menatap Aini dari dalam lubang sambil menangis. Ibu kok bisa ada di sini? Anak saya, Mbak. Tolong anak saya. Tanpa menjawab pertanyaan Aini, ibu itu terus meminta tolong. Anak ibu kenapa? Mati. Aini terkejut mendengar jawaban wanita itu. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Ia seolah hampir tak bisa berkata-kata. Sebentar, saya panggilkan seseorang dulu buat bantu ibu keluar dari lubang ini ya. Ragu-ragu Aini melangkah hendak keluar dari ruangan itu. Namun tiba-tiba lengan wanita yang berada di dalam lubang tersebut menjulur panjang. Tangan itu menggenggam pergelangan kaki Aini. Sontak saja Aini menjerit minta tolong. Ia tersungkur ke lantai lalu ditarik dengan sangat kuat ke dalam lubang. Tangan Aini masih bisa berpegangan pada tepi lubang. Ia menangis sambil meminta tolong. Anehnya tidak ada satupun yang datang untuk menolongnya. Bahkan si penjaga kamar mayat juga tidak kunjung muncul. Entah kemana lelaki tua itu. Ikutlah dengan kami.